Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian di luar sana? Semoga sehat walafiat ya, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dalam video tutorial kali ini, saya akan sharing bagaimana caranya membuat video pembelajaran atau pengantar pembelajaran menggunakan aplikasi Wondershare Film Hora 9. Namun sebelum itu, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Oke, kita intro. Seorang guru yang sedang menjalankan pembelajaran jarak jauh tentu membutuhkan media untuk menyampaikan materi. Nah, media yang saat ini lagi trending salah satunya adalah video pembelajaran yang bisa kita upload di YouTube. Nah, bagaimana contoh videonya yang saya buat? Ya, seperti ini. Hai Smart Student, selamat datang di channel Hakim Story, sebuah channel yang mengajarkan masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang arti penting sejarah. Ya, tentu ini ada kaitannya dengan kita. Iya, kita sebagai manusia, seperti perkataan tokoh filsuf J. Ortega, "Man has no nature, what we has is history." Untuk membuat video seperti contoh tadi, saya menggunakan aplikasi Wondershare Film Hora 9. Nah, itu sebuah aplikasi yang memang biasa digunakan untuk pembuatan video-video atau editing video. Nah, biasa juga digunakan oleh konten kreator di YouTube ya. Nah, aplikasi ini dapat di-download, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Untuk aplikasinya sendiri itu bisa dijalankan dalam sistem operasi Windows 7, 8, dan 10 pada 32 atau 64 bit dengan prosesor minimal Intel Core i3 atau AMD yang setara dengan 2 GHz atau di atasnya ya. Terus RAM laptop atau PC-nya itu kalau bisa minimal 4 GB dengan space hard disk yang kosong yaitu 2 GB untuk jaga-jaga misalnya video pembelajarannya memang durasinya panjang, tentu kapasitasnya juga dibutuhkan lebih banyak. Kemudian resolusi layarnya adalah sekitar 1366 kali 768 pixel. Nah, untuk pembuatannya sendiri, langkah kedua yaitu kalau tadi lihat video pembelajarannya kan membutuhkan yang namanya footage. Apa sih itu footage? Footage itu adalah video mentah yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa, di mana dari video footage tersebut kita jadikan background. Nah, saya jadikan background untuk teks nanti yang muncul mengikuti voice recorder saya. Nah, dalam mencari footage ini sebaiknya cari yang bersifat no copyright. Nah, banyak sekali di YouTube. Sekarang kita coba, kita tampilkan dulu YouTube-nya. Oke. Nah, dalam YouTube ini sebenarnya tersedia banyak footage yang kita bisa cari melalui kata kunci. Nah, kata kuncinya adalah footage no copyright. Nah, di dalam video pencarian nanti kita bisa lihat gambar-gambar atau video-video yang sesuai dengan materi pembelajaran kita. Yang jelas carinya yang no copyright ya, atau misalnya bisa juga dengan no royalty. Nah, seperti ini banyak sekali tersedia di internet. Atau saya juga biasa menggunakan footage yang tidak ada copyrightnya melalui situs ini, artgrid.io. Nanti linknya saya sertakan juga di kolom deskripsi. Nah, di sini juga tersedia banyak sekali footage atau background video yang bisa kita manfaatkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Misalnya kita memasukkan kata kunci space. Nanti dari sini akan muncul video-video yang menggambarkan tentang sesuai kata kunci yang kita masukkan. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Cara mendownloadnya ini, link ini kita
copy, lalu masuk ke sini 9xbuddy.org ya. Nah, kita paste di sini, lalu kita unduh. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini ada option pilihan dari kualitas video yang ingin kita download. Nah, untuk kualitas video yang kita download, saya sih menyarankan untuk mengambilnya yang ukuran 1080. Ya, kita download, nanti tinggal masuk ke PC atau laptop kita. Nah, setelah itu langkah ketiga yang perlu dipersiapkan yaitu membuat yang namanya, langkah ketiganya itu adalah membuat rekaman ya tentunya. Membuat rekaman. Nah, dalam membuat rekaman ini biasanya saya menggunakan aplikasi voice recorder yang ada pada iPad generasi ke-6. Nah, bisa juga sih dengan HP. Nah, agar kualitas audionya itu bagus, saya menyarankan untuk menggunakan yang namanya mic eksternal. Nah, mic eksternal ini bisa menggunakan earphone atau mic eksternal tambahan lainnya yang kalau yang saya gunakan dalam video tadi itu saya menggunakan mic namanya Boya by MM1 ya. Ini nggak di endorse ya sama Boya by MM1-nya, tapi memang mic cardioid ini harganya ya terjangkau, terus kualitasnya ya bisa teman-teman nilai sendiri dari video yang tadi. Oke, setelah itu ketika membuat rekaman itu sebaiknya membuat yang namanya script ya. Script. Nah, contoh scriptnya kayak gimana? Ini contoh script dari video pembelajaran yang akan saya buat. Misalnya mulai dari opening sampai ke materi atau pengantar pembelajaran yang ingin kita sampaikan, sehingga nanti pada saat pembuatan voice recordernya ini jadi lebih tertata susunan kata-katanya, dan kita bisa gunakan untuk membuat teks di Wondershare Film Ora. Jadi kita tinggal copas-copas aja dari script ini. Oke, setelah itu kalau itu sudah lengkap semuanya, sekarang tinggal kita buka Wondershare-nya. Mohon maaf lama. Oke, setelah itu inilah tampilan awal di dalam Wondershare Film Ora 9, di mana ada option New Project sama Open Project. Nah, Open Project ini kalau misalnya teman-teman sudah pernah membuat video pembelajaran atau pengantar pembelajaran di film Ora 9. Nah, kita pilih yang New Project saja dengan aspek rasionya 16:9. Ini aspek yang biasa digunakan untuk tampil di YouTube lebih enak aja dilihatnya. Oke, kita klik ya. Nah, setelah itu dari sini inilah tampilan dari Wondershare Film Ora 9. Ada tukang bakso. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah kolom resource atau data yang akan kita munculkan di sini. Kemudian di bawah sini adalah timeline, di mana nanti setiap video yang kita kombinasikan dari footage yang tadi sama, nanti kita bisa masukkan input teksnya di timeline ini. Lalu di sebelah kanan atas ini adalah monitor tempat nanti dari rangkaian timeline ini akan munculnya di sini. Oke, sekarang kita coba dulu masukkan filenya yang tadi. Misalnya ada background, ada atau footage, terus masukkan audio. Kita bisa pakai Ctrl I. Oke, di sini sebenarnya saya sudah mempersiapkan contoh projectnya. Di sini saya sudah mengambil beberapa footage yang pernah saya buat. Kemudian ada rekaman voice recorder, hasil voice recordernya ya. Tinggal kita sepertinya ini dulu. Jadi kita tinggal klik di sini contoh project. Ini kita drag, tinggal pindahkan ke sini. Iya, nanti
nanti akan muncul seperti ini. Bisa juga menekan tombol media, kemudian pilih import atau Ctrl I ya di sini. Tadi saya menggunakan Ctrl. Oke, ini tinggal dicopas lagi kalau memang sudah. Oke, selanjutnya kita masukkan misalnya backgroundnya dulu ya, misalnya seperti ini. Kita klik satu, lalu kita drag taruh di timeline sini. Oke, ini kita sesuaikan aja karena nanti saya settingnya di setting projectnya itu di 1920 x 1080 dengan 25 frame per second. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita apply, gambarnya seperti ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah ini gambar ini masih bisa kita edit, misalnya pengen kita potong. Nah, ini adalah jarum dimana letak video nanti kalau misalnya kita play akan mulai berputarnya. Nah, ini kita taruh di sini dulu sambil kita setting. Teksnya biar nggak kelihatan. Nah, oke, kita mulai dari sini ya. Ini kita cut, kita gunting atau istilahnya di split ya. Nah, ini kita klik, kita delete. Nah, jadi videonya seperti ini. Nah, untuk menghasilkan videonya agar teksnya nanti terlihat, kita klik 2 kali pada videonya, pada video yang ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, biasanya saya membuat komposisinya itu agak sedikit gelap biar nanti teksnya yang terlihat. Itu saya setting sekitar 70%. Nah, kemudian dari color saya pakai 3D Lux-nya ini yang versi kayak film di James Bond series. Nah, jadi akan tampaknya seperti ini. Jadi agak nggak terlalu gelap, tidak terlalu terang, tetapi oke, ini karena masih ada suaranya, kita pisahkan dulu. Nah, cara memisahkan video yang ada suaranya, kita klik kanan di videonya, lalu kita pilih ini nih, the text audio. Nah, nanti video dan teksnya itu terpisah. Ini backsoundnya kita hapus saja. Nanti karena kita kan isi dengan backsound yang lain ya misalnya. Oke, setelah itu yang harus kita lakukan adalah memasukkan voice recorder tadi. Nah, ini contoh voice recorder yang saya buat ya. Misalnya di sini saya namakan voice recordernya tentang ruang. Kita klik lalu kita drag taruh di sini di bawahnya. Nah, nanti akan munculnya seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana cara memunculkan teksnya? Memunculkan teksnya kita pilih yang bagian atas. Ini ada namanya title. Nah, titlenya di sini banyak sih pilihannya. Tapi kalau yang versi video tadi, saya membuatnya menggunakan title yang biasa saja. Kita klik di sini, lalu kita drag taruh di atasnya, disesuaikan dengan alur voice note-nya. Nah, karena teksnya itu di video tadi ada 2, maka saya bikinnya 2, taruh di atasnya lagi. Iya. Nah, untuk membedakannya biar mirip-mirip seperti channelnya Bosman Mardigu. Ya, memang inspirasinya saya dari situ ya. Kita bisa ubah warnanya. Yang bagian atas ini kita klik dulu, arahkan kursornya, kita tarik ke atas biar terbagi menjadi 2. Ini juga kita atur. Oke, nah seperti ini dengan ukuran saya biasanya taruhnya di antara 65. Jadi nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Sama ini juga 65. Oke, kemudian dari segi warnanya, warna yang biasa saya gunakan, yang di bawahnya putih, yang di atasnya orange. Nah, ini kan karena udah di atas, kita pilih ke bagian advance-nya aja langsung ya. Nah, di advance-nya ini agar lebih kelihatan keren, saya kasih warnanya orange. Itu klik color, pilih more, saya pilih warna yang orange ini. Nah, biar lebih kelihatan jelas lagi teksnya, saya pakai text border.
lalu saya ubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, jadi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang bawahnya juga sama, tapi warnanya tidak dirubah, kita hanya tambahkan text bordernya saja. Text bordernya jadi warna hitam, kemudian oke. Nah, setelah itu kita tinggal sesuaikan. Kita bisa lebarkan, ini timelinenya bisa dari sini ya, cara melebarkannya biar bisa dilihat berapa detik atau berapa menit video yang telah kita buat, itu bisa lihat di atas ini nih. Nah, karena untuk voice note-nya itu biar teksnya pergantian teks mengikuti voice note-nya itu enak, jadi saya agak lebarkan aja di sini. Nah, ini misalnya contohnya seperti ini. Nah, komponen ketiga dalam sejarah, berarti kita tinggal ketik yang bagian atasnya dulu, kita rubah di sini. Itu komponen ketiga. Misalnya ini pindahnya ke bawah ya teksnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini setelah itu kita coba replay lagi, kita tarik garis jarum yang merah ini ke paling ujung. Nah, kalau dalam sejarah setelah itu kita kan ada pergantian ini nih, pergantian teks. Nah, ini caranya kita cut aja, kita klik dulu satu yang di bagian atas yang warna orange ini, kita cut, yang bawahnya juga kita cut. Nah, lalu kita ulangi lagi, teks suaranya adalah ruang. Nah, jadi kita ganti adalah ruang. Nah, misalnya kurang lebih seperti itu. Nah, di bawahnya kita play dulu ya. Oh, berarti kita ulangi lagi dari sini aja. Nah, ini bisa kita rubah di sininya. Nah, ini yang paling lama memang seperti ini gitu. Oke, nah jadi kurang lebih nanti kalau kita lihat bisa seperti ini. Ruang adalah tempat. Nah, kita cut lagi. Ini kita geser dulu sebelah sini. Ini kita cut. Kemudian ini kita cut lagi. Oke. Ruang di sini kita tambahkan. Ruang adalah. Oke. Sebenarnya naskahnya ada sih. Sebentar, coba saya pakai. Oke. Manusia dan sejarah. Skripnya sebenarnya kita lebih enak sih sebenarnya tinggal copas dari skrip yang kita buat. Nah, ini keuntungannya kita membuat skrip ya. Kalau yang kayak tadi agak sedikit lama, jadi saya bisa ngasih contohnya dua ini. Yang pertama tadi kita langsung mendengarkan suara lalu kita ketik, atau kita copas aja dari suara yang kita dengar kan sudah sesuai dengan skrip yang kita buat dalam rekaman. Tadi sampai di ruang ya. Komponen ketiga dalam sejarah adalah ruang. Ruang adalah, nah ini tinggal kita copy, kita taruh di sini. Kita blok dulu. Nah, ini kan kalau kebesaran kita bisa cut di sini, taruh. Nah, karena ini prosesnya agak lama, jadi perlu kesabaran ya teman-teman untuk membuat urutan teks ini. Jadi teman-teman bisa coba sendiri nanti bagaimana proses pembuatannya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya di kolom deskripsi. Untuk proses penyimpanannya setelah videonya misalnya tadi sudah jadi, saya contoh misalnya yang ini aja ya. Setelah itu kita ekspor. Nah, ekspor ini untuk menggabungkan hasil editing kita pada film Oras 9 ini menjadi satu video full utuh. Nah, ini istilahnya rendering ya, diekspor dan menjadi video. Kita bisa kasih nama judul videonya ini apa, misalnya tadi manusia dan sejarah. Nah, kemudian memilih lokasi tempat penyimpanannya, save to-nya. Kemudian settingnya saya sudah setting 1920 x 1080. Jadi ini kualitasnya HD dengan frame rate 25 fps ya. Nah, ini karena videonya panjang, mungkin kita bisa settingnya di sini nih. Di bitrate-nya sekitar 4000 ya cukup kok.
kualitas gambarnya juga masih lumayan bagus. Setelah itu tinggal klik export. Jadi size dari video itu tergantung dari bitrate-nya sama kualitasnya. Di sini kan ada kualitinya, ada best, better, ada good. Saya pilih yang good dengan bitrate sekitar 4000. Yang ininya nggak usah diapa-apain aja. Ini frame rate-nya sebenarnya bisa 29 tapi saya buat ke 25. Oke, jadi dari video yang saya buat tadi, ini sebelum saya ekspor, misalnya saya kecilkan dulu deh gambarnya biar. Nah, ini bisa kita cut di sini ya. Nah, ini bisa kita hapus. Oops, sorry, ini hapusnya dari sini aja. Jadi kelihatan. Ini teksnya kita panjangkan biar sesuaikan dengan contoh. Nih, mohon maaf nih kalau misalnya tutorialnya masih belum terlalu jelas. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Oke, setelah itu kita ekspor. Nanti kelihatan lagi nih. Nah, itu sekitar 6,4 MB ya dari settingan yang tadi kita buat. Kalau sudah oke, kalau udah kita ekspor. Nah, setelah diekspor, jadilah video pembelajaran yang teman-teman buat seperti video yang tadi. Oke, semoga membantu video tutorial ini. Jangan lupa diklik tombol like jika memang suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, kasih jempol terbaliknya. Terima kasih, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.